Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Senang rasanya kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan renungan harian Kristen hari ini. Nah saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita dengan berkat, damai, dan juga sukacitanya yang berlimpah. Dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa saudara-saudara semua yang dengan setia mengikuti program ini. Nah saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh memberikan yang terbaik bagi Allah kita yang hidup dengan duduk tenang mendengarkan firman-Nya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur hari ini kami kembali diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, ajar kami, penuhi kami, berikan kami pengertian dan kekuatan untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami dilayakkan dan kami dibawa masuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, ini setiap kami, Engkau ajar kami lebih lagi semakin rendah hati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Jeritan Hati Orang Tertindas. Nah, firman Tuhan yang dapat kita baca pada hari ini adalah Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakannya buat saudara-saudara semua. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya Allah, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Saudaraku, pernahkah saudara merasakan malu yang teramat sangat? Diolok, dihina, atau dicibir orang dalam masa yang panjang, dan tak melihat adanya perubahan. Yang dibutuhkan dalam masa itu adalah sebuah pertolongan. Uluran tangan jauh lebih berharga daripada ribuan kata. Kapan seseorang benar-benar merasakan bahwa dirinya menderita?
ketika orang lain memandang dirinya tidak lebih dari mangsa yang siap diterkam dan dihabisi. Apa yang dapat dilakukan orang yang berada dalam penderitaan? Yang pasti menjerit dan berdoa kepada Tuhan. Nah saudara, kali ini kita berhadapan dengan pemazmur yang menjerit kepada Tuhan karena penderitaannya. Alasan mengapa dia menderita diungkapkan dalam rangkaian mazmur ini. Tetapi ia merasa ditinggalkan Allah dengan alasan yang tidak diketahui. Hidupnya sekarang berada dalam suatu ketegangan antara percaya atau tidak kepada Allah. Dia berseru kepada Tuhan, namun Tuhan tidak jauh, bahkan Tuhan tidak menjawab. Tuhan tetap jauh, seakan-akan menolak dan membuang dia. Demikianlah Daud merasakan penghinaan yang sangat dalam pada masa kejatuhannya. Dia menggambarkan dirinya seperti ulat yang menjijikkan, dihina oleh banyak orang. Banyak orang mengolok-oloknya, mencibir, bahkan menggelengkan kepala. Bahkan para pencibir itu menghina Allah Daud yang seakan-akan diam dan tak menolongnya. Dalam masa pergumulan berat yang dihadapannya, Daud tak melihat adanya pertolongan. Dan Daud bertanya kepada Allah, mengapa Allah meninggalkannya? Daud tetap berseru siang dan malam dalam kegelisahan yang mendalam. Apa yang dilakukan Daud saat mengalami beratnya tekanan hidup? Daud mengingat akan Allah. Daud memiliki pribadi yang berdaulat memberikan pertolongan yang ajaib bagi orang Israel. Daud ingat, seruan kepada Allah tidak akan membuatnya malu. Daud mengingat sejarah pertolongan Allah yang dahsyat atas umatnya dan juga atas dirinya. Seruan Daud membuatnya tersadar bahwa pertolongan Allah sudah ada. Bahkan sebelum ia ada di dunia ini, dia lahir dalam ketidakberdayaan, dan kondisi aman dalam pelukan ibu adalah awal pertolongan Tuhan baginya. Sejak kecil Daud mengenal Allah dan menyaksikan banyak pertolongan Allah di dalam hidupnya. Pengalaman inilah yang membuatnya tetap berseru kepada Allah dalam iman yang teguh. Ungkapan indah dalam ayat 12 menjadi pembelajaran berharga bagi hidup kita saat kita mengalami kesusahan. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Saudaraku, jatuh ke dalam dosa, gagal dalam setiap hal, bahkan jatuh dalam keuangan, hal-hal yang berantakan, sakit yang tak kunjung sembuh, atau pergumulan-pergumulan berat lainnya, bisa saja membuat kita frustasi. Namun demikian, jika semua itu terjadi, percayalah, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia boleh menantikan kita, Dia sedang menantikan kita. Mari saudaraku, datanglah dan berserulah kepada Tuhan. Maka Ia akan mendekat kepadamu. Dan kita berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Demikianlah saudaraku, renungan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita bersama-sama boleh merespon kepada firman Tuhan dengan benar, sehingga kita akan diberkati, kita akan diubahkan, dan hidup kita akan sungguh-sungguh mengalami satu masa yang lebih indah lagi. Nah saudaraku, demikian firman Tuhan yang dapat membuat kita semakin kuat, semakin bergairah, bahkan semakin semangat di dalam mengerjakan bagian kita. Mari kita tutup di dalam doa.
Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong kami. Meskipun seakan-akan kami tidak melihat jawaban, kami tidak mendengar ada pertolongan, tapi kami tetap percaya kepada Tuhan. Seperti iman Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan juga iman daripada Daud. Kami juga memiliki iman yang demikian. Sekalipun Allah tidak menolong kami tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat hari Minggu saudaraku, dan semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.